Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to our English class today. Okay, our first meeting is about introducing yourself. I'm Lucy Rahmati as your English teacher. Okay, the competency of today. Untuk kompetensi dasar hari ini yaitu ada dua, kompetensi dasar 3.1, kemudian kompetensi dasar 4.1. Okay, what is the goal of today? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan diberikan video pembelajaran tentang memberikan informasi jati diri dan juga keluarga, peserta didik dapat menganalisis serta memberikan informasi jati diri dan juga keluarga secara lisan atau tulis dengan baik dan sederhana. Okay, let's watch this video to get clue what we learn today. Jadi silakan tonton dulu video berikut untuk mengetahui materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Lucy Rahmawati. I am an English teacher in SMKN 1 Banyusari. I was born in Serang on January 8, 1993. So I am 28 years old. Now I live in Teluk Jambe Timur. It is about 39 kilometers from school. I am the second child of the two siblings. My sister is an accounting staff of textile company. My mother passed away 3 years ago. She was a great housewife. She was the best woman I ever met. I'm very grateful and lucky having her in my life. She used to talk to me that I must have better education than her, and she made my education as her priority. My father is a retired civil servant of Agrarian Affairs and Special Planning, or National Land Agency. Now he lives in Tangerang City. Those are about myself and my family. Thank you for your greatest attentions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, what did you get from the video? So now let's discuss the content of the video. Okay, jadi teks ini adalah bentuk dari video yang tadi. It is the content of the video. So let's discuss together. The first, you can see Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ adalah bagian dari greeting atau salam. And the next, you can find, let me introduce myself. Ini adalah bentuk dari opening. Kemudian, kalian pasti bisa tahu, my name is Lucy Rahmawati, show you about name. Tuh. Lalu, ada kalimat, I am an English teacher in SMKN Negeri 1 Banyusari. This sentence is about job. The next sentence show you about birth information. And next, you can find the age of the speaker. And next, you can see now I live in Teluk Jambe, blah blah blah. You can get the address. And next, my sister an accounting staff of textile company. Kalimat tersebut show you that the speaker describe her family, yaitu sister. This sentence describing mother. Next, who did the speaker describe? The speakers describe father. And then the last, when you find opening, so you will also find closing. Have you find what the material of today after you read the text? Setelah kalian baca, kita bahas bersama-sama. Apakah kalian sudah tahu apa materi yang akan kita bahas? Yaitu expression giving information of yourself. Jadi ungkapannya akan kalian gunakan ketika kalian memberikan informasi terkait diri kalian. Jadi kita mulai dari greeting. When you start to introduce yourself, so you need to greet. Ketika kalian mulai untuk mengintroduce, untuk memperkenalkan diri, memberitahu informasi kalian diharapkan untuk memberikan salam terlebih dahulu. Kalian bisa gunakan secara Islam, kalian bisa gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dalam bahasa Inggris, yaitu biasanya kalian gunakan good morning, good afternoon, good evening. Oke, di situ ketika malam hari good. Kenapa good memakai good evening?
kenapa tidak menggunakan good night? As your informations, for your informations, untuk informasi kalian, good night tidak digunakan ketika di awal, tapi good night ketika di akhir, ketika mau berpisah, so you can say good night. Okay. After greet, you also have to giving opinion. Jadi kalian harus memberikan pembukaan dulu, mau ngapain sih kalian, mau apa kalian tuh. You can use let me introduce myself. Nah, di situ ibu sudah mencoba untuk memberikan tanda warna supaya kalian bisa menganalisis arti dari setiap kata dan katanya. Atau kalian bisa menggunakan I would like to introduce myself. Kalian bisa menggunakan salah satunya, silakan dipilih. Ataupun bisa menggunakan ungkapan yang lainnya. The first thing that you will mention is about name. Pasti. Cara pemberian informasi tentang nama kalian biasanya ada dua. The first is full name. You will say your full name dengan cara my name is, I am, atau my full name is. Nah, kalian biasanya sudah terbiasa dengan menggunakan ungkapan tersebut ya. Atau kalian juga bisa menambahkan your nickname, nama panggilan. Boleh. Bisa menggunakan my nickname is, atau you can call me. Contoh, you can call me Miss Lucy. Lalu, after name, you can mention about your job. Nah, ada berbagai cara kalian bisa menyebutkan dengan kata I, dengan kalimat I am and I am a. Nah, diikuti dengan pekerjaannya apa. Contoh, I am a teacher. And then, atau kalian bisa menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan pekerjaannya. Contoh, kalau bekerja, contoh seperti ibu, I work at SMKN 1 Banyusari. Tapi kalau untuk kalian yang sedang belajar bisa menggunakan I study at SMKN 1 Banyusari. Contohnya seperti itu. Next, the next things that you will share is about birth and age. Kelahiran dan juga umur. Nah, di sini ibu hanya remind you penggunaan I was born in dan I was born on. Nah, itu berbeda. Jika kalian ingin mengucapkannya itu tempatnya, so you can use I was born in. I was born in Serang. Tapi kalau you will giving your birth of that information, kalian bisa menggunakannya I was born on January 8, 1993. Ketika kalian ingin memberitahu umur kalian juga bisa menggunakan I am bla 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 years old. Contoh, I am 28 years old. The next information that you will mention itu adalah address atau alamatnya. Kalian bisa gunakan berbagai cara. Cuma ibu ingin membedakan di sini. Remind you again, it's about the using of in and on. Kalau kalian menggunakan I live in, so you have mention the name of city. Contoh, I live in Karawang. Jadi cukup memberikan informasi kotanya. Kemudian, if you use I live at, so you have to giving your complete address. Jadi kamu harus memberikan alamat lengkapnya, sejelasnya ketika kalian menggunakan at. Nah, dan yang selanjutnya itu I live on. Nah, kalau on, you have to follow by you have to put the name of street or road after the word on. Jadi kalian harus mencantumkan nama jalan rumah kalian setelah kalian menuliskan on di situ. Atau kalian bisa gunakan juga my address is. Those are some general information that you able to share. Jadi itu hanya beberapa informasi yang umum yang kalian bisa sharing ke orang lain. You may giving other information. Selain ini kalian bisa ceritakan informasi apa lagi tentang diri kalian. Talking about introducing yourself, berbicara tentang perkenalan diri, pastinya ada
satu yang perlu diperhatikan yaitu pronoun. The using pronoun itu pasti akan hadir ketika you introduce yourself. Nah, apa sih pronoun itu? Ini hanya remind you again. Pronoun adalah kata ganti dari suatu kata benda atau frase kata benda. Jadi menggantikan kata benda tersebut. Bendanya bukan hanya benda mati ya, benda hidup juga bisa termasuk ke dalamnya. Ada tiga jenis pronoun, yaitu subjective pronoun yang pertama. Nah, subjective pronoun itu biasanya kata ganti yang berada di awal kalimat atau sebagai subjek dari kalimat tersebut. Nah, contohnya, I, you, they, we, he, she, and it. Nah, the second, yang kedua adalah objective pronoun. Objective pronoun itu dia kedudukannya sebagai objek dari kalimat tersebut. Contohnya, me, you, them, us, him, her, and it. Nah, Ibu letakkan kata-katanya itu sejajar, jadi yang sejajar itu berarti saling berkaitan. Contoh, I dan me. Kalau subjektifnya itu I, berarti objektifnya me. Kita bisa ambil contoh sederhana, saya bertemu kamu. So, sayanya itu dalam bentuk subjek, berarti kita gunakannya I meet you. Kalau sayanya dalam bentuk objek, misalnya kamu bertemu saya, itu berarti sayanya kita pakai me, you. You meet me. And the last is about possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah pronoun yang menunjukkan kepemilikan dari suatu benda. Biasanya pronounnya diikuti dengan kata bendanya apa. Contoh, di sini ada my, your, their, our, his, and her. After you write the possessive pronoun, you have to write also the name of things-nya. Oke, kalian harus tuliskan di situ nama bendanya apa. Contoh buku saya, so you have to write my book. Dari teks tadi kita bisa lihat contoh-contohnya penggunaan pronounnya, yaitu Ibu sudah sesuaikan dengan warna-warna yang sesuai dengan tanda panahnya. Jadi kalian bisa lihat, kita bisa cocokkan. Contoh, my mother, berarti my ini adalah menunjukkan possessive pronoun. Di sini my itu adalah saya, mother, diikuti dengan kata bendanya. Berarti ibu saya. Kemudian kita temukan lagi apa? She was a great housewife. She di sini adalah pronoun dalam bentuk subjective pronoun. Karena dia posisinya sebagai subjek dalam kalimat tersebut. She used to talk to me. Me di sini dia dalam bentuk objective pronoun. Karena dia posisinya sebagai objek. Baik, that's all the material that I can remind you. Karena ini adalah sebenarnya materi dasar, Ibu hanya mengingatkan, semoga kalian bisa teringat kembali. It's your turn to practice yourself. Jadi kali ini saatnya kalian untuk melatih diri kalian. Please introduce yourself and family through simple video or text and send it to my WhatsApp number. Jadi latihannya silakan kalian berlatih untuk memperkenalkan diri, introduce yourself and family. Jadi kalian nanti silakan perkenalkan diri kalian juga perkenalkan keluarga kalian. Itu bisa dalam bentuk video sederhana atau kalian bisa menuangkan dalam teks simple, teks yang sederhana. Nah, setelah itu kalian bisa kirimkan video atau teksnya melalui nomor WhatsApp Ibu. Okay guys, I hope you can practice well. Ibu harapkan kalian bisa berlatih dengan baik. Don't afraid to wrong. Jangan takut salah. Nah, kalian biasanya suka takut salah. It's okay. Kalian sedang belajar, jadi give your best effort. Berikan usaha terbaik kalian. And thank you for today. Untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga kalian selalu sehat and also stay safe supaya kita bisa segera tetap muka untuk ketemu di sekolah. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.